1. Teori terbentuknya negara, di mana sebuah daerah bebas, kemudian diduduki oleh suatu bangsa yang selanjutnya mendirikan negara di daerah disebut A. Okupasi, B. Separati, C. Proklamasi, D. Innovation, E. Cesiae. Teori terbentuknya negara, di mana sebuah daerah bebas kemudian diduduki oleh suatu bangsa, yang selanjutnya mendirikan negara di daerah disebut teori pendudukan atau okupasi. Contohnya adalah negara-negara yang berdiri pada zaman Yunani kuno dan Romawi kuno, atau sebelum zaman modern. 2. Pengadilan yang sehari-hari memeriksa dan memutuskan perkara dalam tingkat pertama, dari segala perkara perdata dan pidana untuk semua golongan penduduk adalah A. Pengadilan Tinggi, B. Pengadilan Negeri, C. Pengadilan Militer, D. Mahkamah Agung, E. Pengadilan Tata Usaha Negara. Pengadilan negeri bertugas dan berwenang, memeriksa, mengadili, memutuskan dan menyelesaikan perkara pidana dan perkara perdata di tingkat pertama, Pasal 50 U Nomor 2 Tahun 1986. 3. Dalam unsur-unsur pembentuk negara, pemerintah yang berdaulat menjadi unsur yang sangat penting karena A. Kedaulatan negara itu bersifat asli bukan karena berdasarkan kekuasaan lain yang bulat. B. Tanpa pemerintah yang berdaulat, negara tersebut tidak dapat menerima bantuan dari negara lain. C. Pemerintah yang berdaulat dapat mengatur negaranya sendiri tanpa intervensi negara lain. D. Kedaulatan tidak diperoleh dari negara lain dan tidak dapat dibagi-bagi oleh kedaulatan lain. E. Pemerintah yang berdaulat dapat mengatur dengan negara mana akan mengadakan hubungan bilateral. Pemerintah yang berdaulat memiliki kemampuan untuk membuat kebijakan dan mengelola urusan dalam negeri, tanpa campur tangan atau tekanan dari negara-negara asing. Kedaulatan pemerintah memungkinkan negara untuk menjalankan pemerintahannya sesuai dengan kebijakan dan kepentingan nasional, tanpa harus tergantung pada kekuatan atau kebijakan luar negeri dari negara lain. Ini menandakan bahwa pemerintah yang berdaulat memiliki wewenang penuh dalam pengaturan dan pengelolaan urusan dalam negeri, termasuk kebijakan politik, ekonomi, sosial, dan keamanan. 4. Makna yang terkandung dalam pasal 29 ayat 2 KUD 1945 diantaranya. A. Negara berdasar atas ketuhanan yang Maha Esa, B. Negara yang rakyatnya beriman dan bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa, C. Adanya kebebasan bagi rakyat untuk tidak memeluk suatu agama, D. Adanya jaminan hukum kebebasan dalam beragama, E. Hanya ada 5 agama yang diakui keberadaannya oleh negara. Pasal ini menegaskan bahwa setiap penduduk di Indonesia memiliki hak dan kebebasan untuk memeluk agamanya masing-masing, serta beribadat sesuai dengan agama dan kepercayaannya. Jaminan ini diakui sebagai hak yang dilindungi secara hukum. 5. Hal yang melatar belakangi suatu negara monarki absolut beralih ke sistem pemerintahan monarki parlementer, di mana raja hanya berfungsi sebagai simbol negara, sedangkan kepala pemerintahannya dijalankan oleh Perdana Menteri, adalah dalam rangka A. Membatasi kekuasaan raja dan Perdana Menteri oleh konstitusi negara, B. Peralihan kekuasaan negara dan pemerintahan kepada Perdana Menteri, C. Stabilisasi pemerintahan yang dilaksanakan oleh kabinet dan para menteri, D. Stabilisasi pemerintahan dengan dukungan penuh partai politik di parlemen, E. Membatasi kekuasaan raja agar tidak bertindak sewenang-wenang. Pergeseran dari negara monarki absolut ke sistem pemerintahan monarki parlementer, umumnya terjadi untuk membawa perubahan dalam sistem kekuasaan, dan membatasi kekuasaan raja agar tidak bertindak sewenang-wenang. Dalam sistem monarki parlementer, raja umumnya hanya berfungsi sebagai simbol negara, sementara kepala pemerintahannya dijalankan oleh Perdana Menteri yang bertanggung jawab kepada parlemen.
Hal ini bertujuan untuk mendemokratisasi pemerintahan dan membatasi kekuasaan monarki, sehingga keputusan politik lebih banyak melibatkan perwakilan rakyat yang dipilih di parlemen. 6. Isu kebinekaan mencuat. Di saat terjadinya pemilu kada serentak, kita sebagai bangsa harus menerima kenyataan terhadap adanya keberagaman, namun semangat persatuan dan kesatuan harus menjadi prioritas utama. Pernyataan ini memiliki semangat sesuai dengan A. Pokok pikiran pertama, B. Pokok pikiran kedua, C. Pokok pikiran ketiga, D. Pokok pikiran keempat, E. Pokok pikiran kedua dan ketiga. Pokok pikiran kedua mencakup semangat kebinekaan, sementara pokok pikiran ketiga menekankan semangat persatuan dan kesatuan. Oleh karena itu, pernyataan tersebut mencerminkan semangat dari kedua pokok pikiran tersebut, yang menggarisbawahi penerimaan terhadap keberagaman dan, pada saat yang sama, menekankan pentingnya persatuan dan kesatuan sebagai prioritas utama. 7. Pentingnya keberadaan partai politik dalam sistem politik di Indonesia adalah A. Membantu masyarakat dalam memperbaiki kinerja pemerintah, B. Mampu mempertahankan kelangsungan kehidupan suatu negara, C. Dapat meningkatkan partisipasi politik warga negara, D. Memberikan tekanan kepada pemerintah untuk memperbaiki kebijakannya, E. Memengaruhi proses pembuatan kebijakan sesuai kepentingan masyarakat. Partai politik memiliki peran dalam merangsang partisipasi politik warga negara, dengan memberikan platform untuk menyuarakan pandangan politik dan mengambil bagian dalam proses demokrasi, seperti pemilihan umum. Partisipasi politik warga negara di dalam sistem politik dapat meningkat melalui keterlibatan aktif dalam kegiatan partai politik. 8. Dalam memberikan gerasi, maka Presiden selaku kepala negara harus meminta persetujuan dari A. Dewan Perwakilan Rakyat, B. Dewan Pertimbangan Daerah, C. Mahkamah Konstitusi, D. Mahkamah Agung, E. Kejaksaan Agung. Proses pemberian gerasi di Indonesia melibatkan beberapa tahapan, dan persetujuan dari lembaga tertentu diperlukan. Pada umumnya, gerasi adalah hak prerogatif Presiden untuk memberikan pengampunan, pengurangan, atau penggantian hukuman kepada seseorang yang telah dihukum. Dalam konteks ini, persetujuan dari Mahkamah Agung diperlukan. 9. Budaya politik di mana tingkat partisipasi politik masyarakat sangat tinggi, merupakan jenis budaya politik, A. Kaula, B. Pasif, C. Parohial, D. Aktif, E. Partisipan. Budaya politik partisipan adalah suatu bentuk budaya politik, di mana masyarakat sangat aktif dan berpartisipasi secara aktif dalam proses politik. Dalam konteks ini, partisipasi politik mencakup berbagai aktivitas, seperti pemilihan umum, kampanye politik, demonstrasi, diskusi politik, dan berbagai bentuk kegiatan politik lainnya. 10. Dalam pemilu baik legislatif maupun eksekutif, untuk di daerah pedalaman masyarakatnya cenderung melakukan sikap apatis. Hal ini jika ditinjau dari budaya politik yang berkembang di masyarakat Indonesia sekarang menunjukkan adanya A. Budaya politik kaula, B. Budaya politik parokial, C. Budaya politik pasif, D. Budaya politik kolonial, E. Budaya politik partisipan. Dalam konteks pemilu di daerah pedalaman, di mana masyarakat cenderung apatis, hal ini mencerminkan budaya politik parokial. Masyarakat tersebut mungkin lebih fokus pada kehidupan lokal mereka, dan kurang antusias atau terlibat dalam proses pemilihan umum nasional. 11. Demokrasi Pancasila adalah demokrasi yang lahir dari budaya bangsa, di mana memiliki karakteristik yang membedakan dengan demokrasi liberal maupun sosialis. Adapun karakteristik dari demokrasi Pancasila adalah A. Adanya semangat kekeluargaan, B. Adanya semangat kegotong royongan, C. Adanya semangat kebersamaan, D. Adanya musyawarah mufakat,
E. Adanya pemungutan suara. Salah satu karakteristik utama dari demokrasi Pancasila adalah adanya musyawarah mufakat. Dalam sistem ini, keputusan yang diambil bersumber dari musyawarah dan kesepakatan bersama, mencerminkan semangat konsultasi dan kesepahaman di antara berbagai elemen masyarakat. 12. Orde Baru lahir sebagai upaya menegakkan Pancasila dan UUD NRI tahun 1945, dalam praktek ketatanegaraan kehidupan demokrasi berjalan secara A. Pseudo-demokratis, B. Komunisme, C. Demokratis, D. Radikal, E. Diktator. Pada masa Orde Baru, terdapat kendali ketat pemerintah terhadap kehidupan politik dan demokrasi, serta terdapat pembatasan terhadap kebebasan sipil dan partisipasi politik. Meskipun secara deklaratif menegakkan Pancasila dan UUD 1945, namun sebenarnya terdapat pembatasan kebebasan politik dan oposisi politik yang signifikan, sehingga sistem politik pada masa itu sering digambarkan sebagai pseudo-demokratis atau demokrasi semu. 13. Bila seseorang karena partisipasi dan jasanya yang besar, maka dia memperoleh hak atau pendapatan yang lebih besar merupakan sesuatu yang adil. Hal ini sesuai dengan konsep keadilan, A. Keadilan komutatif, B. Keadilan kodrat alam, C. Keadilan konvensional, D. Keadilan legalitas, E. Keadilan distributif. Keadilan distributif menekankan alokasi sumber daya, hak, atau keuntungan berdasarkan kontribusi atau kebutuhan, sehingga seseorang yang memberikan partisipasi atau jasanya yang besar dianggap berhak mendapatkan hak atau pendapatan yang lebih besar. 14. Dalam masyarakat demokratis, keberadaan pers menjadi sarana utama dalam meneruskan atau menyambungkan aspirasi masyarakat kepada pemerintah. Hal ini mengandung arti bahwa peran pers adalah A. Wadah hiburan masyarakat luas, B. Alat propaganda kebijakan publik, C. Sarana komunikasi politik, D. Pendukung propaganda pemerintah, E. Penyalur kepentingan masyarakat luas. Dalam masyarakat demokratis, pers berperan sebagai sarana komunikasi politik yang menghubungkan masyarakat dengan pemerintah. Pers menyampaikan informasi, mengawasi kebijakan publik, dan memberikan wadah untuk menyuarakan aspirasi dan kepentingan masyarakat kepada pemerintah. 15. Contoh keterbukaan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara antara lain, A. Melaksanakan pemilu dengan aman dan tertib, B. Menghitung hasil pemilu secara terbuka untuk umum, C. Menjadikan pemilu sebagai pesta rakyat, D. Memberi petunjuk tentang cara pemilu, E. Melaksanakan pemilu berdasarkan undang-undang. Menghitung hasil pemilu secara terbuka untuk umum adalah contoh keterbukaan dalam proses demokrasi yang memungkinkan transparansi dan partisipasi publik dalam proses politik. 16. Setiap perjanjian yang telah disepakati harus ditaati dan dilaksanakan oleh peserta perjanjian, merupakan salah satu asas perjanjian internasional yang disebut A. Courtesy, B. Bona fides, C. Reciprocity, D. Pacta sunt servanda, E. Equality rights. Pacta sunt servanda, artinya, perjanjian harus ditepati. Prinsip ini merupakan dasar fundamental dalam hukum internasional yang menegaskan kewajiban untuk mematuhi ketentuan perjanjian yang telah disepakati. 17. Meningkatkan kerjasama kedua negara di berbagai bidang, melalui pengumpulan informasi sebanyak-banyaknya dari negara pengirimnya adalah tugas dari A. Perwakilan konsuler, B. Duta negara, C. Perwakilan diplomatik, D. Perutusan negara, E. Duta budaya dan seni.
Perwakilan diplomatik seperti kedutaan besar atau misi diplomatik lainnya, memiliki tugas untuk membangun dan memelihara hubungan diplomatik antara negara yang diwakilinya dengan negara tempat mereka bertugas. Salah satu aspek pekerjaan diplomatik adalah pengumpulan informasi dan pemantauan perkembangan yang dapat mendukung kebijakan luar negeri dan kerjasama bilateral antara negara-negara tersebut. 18. Proses pembukaan dan pengangkatan perwakilan diplomatik di antara kedua negara yang menjalin hubungan diplomatik melalui beberapa tahapan, salah satunya adalah A. Mewakili negara pengirim di negara penerima, B. Masing-masing pihak mengajukan permohonan persetujuan untuk menempatkan diplomat, C. Menelaah dengan teliti setiap kejadian atau peristiwa di negara penerima, D. Mewakili pemerintah negaranya, E. Meningkatkan persahabatan. Proses ini melibatkan proses formal, di mana masing-masing negara harus memberikan persetujuan untuk menempatkan perwakilan diplomatik di wilayahnya. Proses ini mencakup pemberian agreement atau persetujuan resmi terhadap calon diplomat yang diajukan oleh negara pengirim. 19. Salah satu penyebab timbulnya sengketa internasional adalah segi politis, yaitu berupa A. Pengaruh ideologi, B. Batas wilayah, C. Faktor ekonomi, D. Lingkungan hidup, E. Kewarganegaraan. Sengketa internasional dapat timbul karena perbedaan dalam pengaruh ideologi, pandangan politik, atau sistem pemerintahan antara dua negara atau lebih. Ideologi dan pandangan politik yang berbeda dapat menjadi sumber konflik dan ketidaksepakatan dalam hubungan internasional. 20. Suatu teknik hukum untuk menyelesaikan persengketaan internasional dengan menyerahkan putusan kepada lembaga-lembaga peradilan disebut A. Konsiliasi, B. Good office, C. Arbitrasi, D. Negosiasi, E. Adjudikasi. Adjudikasi adalah proses penyelesaian sengketa di mana pihak-pihak yang berselisih menyerahkan kasus mereka kepada lembaga peradilan atau pengadilan internasional untuk mendapatkan keputusan yang bersifat mengikat. Proses ini melibatkan pembuatan keputusan oleh hakim atau panel hakim berdasarkan hukum dan fakta-fakta yang terkait dengan sengketa tersebut. 21. Ideologi Pancasila yang bersifat dinamis memberikan dampak positif terhadap perubahan dan perkembangan bangsa Indonesia. Alasan bangsa Indonesia membutuhkan Pancasila sebagai ideologi terbuka, karena ideologi Pancasila, A. Bersifat terbuka terhadap masuknya pengaruh positif perkembangan zaman, B. Sangat bersifat statis terhadap perubahan dan perkembangan zaman, C. Selalu berkembang sesuai dengan kepentingan dan tujuan penguasa, D. Sangat terbuka terhadap seluruh dampak negatif perkembangan zaman, E. Bersifat statis dan bersifat dinamis terhadap perubahan dan perkembangan zaman. Bersifat terbuka terhadap masuknya pengaruh positif perkembangan zaman, mengindikasikan bahwa ideologi tersebut dapat menerima dan mengakomodasi perubahan yang positif yang terjadi dalam perkembangan waktu. Dengan kata lain, ideologi tersebut tidak kaku atau rigid, melainkan mampu beradaptasi dengan perkembangan zaman yang membawa dampak positif bagi masyarakat atau bangsa. Ini menunjukkan fleksibilitas ideologi tersebut dalam menghadapi perubahan dan kemajuan zaman, sehingga dapat terus relevan dan memberikan kontribusi positif terhadap perkembangan bangsa. 22. Pancasila sebagai ideologi terbuka mengandung makna bahwa A. Nilai-nilai dasar Pancasila tidak dapat dirubah oleh siapapun, B. Nilai-nilai dasar Pancasila itu dapat dikembangkan sesuai dengan dinamika kehidupan bangsa Indonesia dan tuntutan perkembangan zaman, C. Nilai-nilai dasar Pancasila harus menjadi pegangan para pejabat negara, D. Nilai-nilai dasar Pancasila dapat ditafsirkan sebagai hukum Tuhan, E. Nilai-nilai dasar Pancasila hanya merupakan slogan belaka.
Pancasila sebagai ideologi terbuka, memiliki makna bahwa nilai-nilai dasar Pancasila dapat dikembangkan atau disesuaikan dengan dinamika kehidupan bangsa Indonesia, serta tuntutan perkembangan zaman. Ini menunjukkan bahwa Pancasila tidak bersifat statis atau kaku, melainkan dapat beradaptasi dengan perubahan dan perkembangan yang terjadi dalam masyarakat. 23. Nilai yang merupakan cita-cita, pemikiran-pemikiran, serta nilai-nilai yang dianggap baik, harus memiliki norma yang jelas dan harus mampu direalisasikan dalam kehidupan praktis. Sebagai bukti konkret disebut, A. Nilai dasar, B. Nilai material, C. Nilai vital, D. Nilai praktis, E. Nilai instrumental. Nilai instrumental mengacu pada nilai-nilai yang merupakan cita-cita, pemikiran-pemikiran, serta nilai-nilai yang dianggap baik, namun harus memiliki norma yang jelas dan dapat direalisasikan dalam kehidupan praktis sebagai bukti konkret. Nilai instrumental ini berfungsi sebagai alat atau sarana untuk mencapai tujuan praktis atau aplikatif dalam kehidupan sehari-hari. 24. Pancasila sebagai sumber nilai dilaksanakan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Dengan demikian sebagai sumber nilai Pancasila memiliki makna, A. Etika dalam kehidupan remaja bangsa Indonesia sebagai generasi penerus bangsa, B. Etika pergaulan bangsa Indonesia dengan bangsa-bangsa lain di dunia yang sederajat, C. Dasar moral tentang estetika berkaitan dengan sikap dan tingkah laku antar golongan, D. Dasar moral tentang baik buruk berkaitan dengan sikap dan tingkah laku bangsa Indonesia, E. Etis moral yang menjadi pedoman pejabat negara dalam menjalankan pemerintahan. Pancasila sebagai sumber nilai, memiliki makna bahwa Pancasila menjadi dasar moral yang menentukan standar baik buruknya sikap dan tingkah laku bangsa Indonesia. Dalam konteks ini, Pancasila berperan sebagai panduan moral yang membentuk norma-norma etika dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. 25. Sikap keikhlasan dan kejujuran seorang pemimpin yang berjiwa Pancasila adalah A. Berwibawa di hadapan bawahannya, B. Disegani oleh masyarakat banyak, C. Dapat dipercaya dan bertanggung jawab, D. Melaksanakan tugas dengan baik, E. Dapat dijadikan panutan dalam tugasnya. Sikap keikhlasan dan kejujuran seorang pemimpin yang berjiwa Pancasila menunjukkan bahwa ia dapat dipercaya dan memiliki tanggung jawab terhadap tugasnya. Sikap kejujuran dan keikhlasan menjadi inti nilai-nilai Pancasila, dan pemimpin yang menerapkan nilai-nilai tersebut akan memperoleh kepercayaan dari bawahannya dan masyarakat.